Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnas li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la
takfurun. Ngawihan di sareng 150 ya 23. Min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna linnas linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa min haitsu, dan dari arah mana saja, kharajta, kamu keluar, fawalli, maka hadapkanlah, wajhaka, wajahmu, syatra, ke arah al-masjidil haram. Kiblat itu Ka'bah, Masjidil Haram. Di ayatnya kan Masjidil Haram bukan Ka'bah. Ya, Masjidil Haram teh Ka'bah. Dulu kan Ka'bah, ciri Masjidil Haram itu belum ada bangunan sampingnya, tembok-tembok. Wahai tsumma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah, wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrah, ke arahnya. Di sini ada kalimat yang tidak disebutkan, tapi bukan berarti tidak ada, yaitu dalam sholat. Ini mafhum, tidak harus selalu mantuk. Kalau mantuk berarti orang kudunya harap tuluy ka kiblat, nya teu meunang nonggongan, teu meunang malik. Mun di ditu kudu ka kiblat, nu bade kudu ka kiblat. Yang dimaksud di sini fis shalah, yaitu dalam salat. Meski tidak disebutkan, tapi ini mafhum karena memang konteksnya di dalam salat. Dan sudah kita bahas fikihnya, ada ainul Ka'bah, ada jihatul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu ketika Ka'bah ketahuan wujudnya di mana, maka harus menghadap langsung tepat, tidak boleh nyengsol, ya. Tidak boleh tidak tepat. Yang kedua jihatul Ka'bah, arah Ka'bah. Ketika tidak terlihat wujud Ka'bah oleh mata, kasat mata, maka fikihnya asal arahnya. Contoh, karena Ka'bah di Bandung ada di sebelah barat,
Pokoknya asal masjid menghadap ke barat itu sudah menghadap kiblat. Meski tidak terlalu tepat, apakah barat itu bergeser ke kanan 24 derajat, 23,5 derajat, jeung diukur ku kompasnya geus 24 derajat, kompasna beda-beda deui. Nah, itu yang begitu jihatul Ka'bah sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Karena Madinah ada di sebelah utara Makkah, berarti ukuran kiblat buat Madinah itu adalah selatan. Kata Nabi, asal barat ada di sebelah kanan dan timur di sebelah kiri itu kiblat. Meski sebetulnya kalau kita ukur pakai kompas hari ini, Madinah ke Ka'bah itu tidak lurus ke selatan, ya. Melurus ke selatan mah ke Uni Emirat Arab, ya, tidak pas, atau mungkin ke Yaman. Jadi dari Madinah itu selatannya geser dikit, ya, ke sebelah kiri, ya, itu Ka'bah. Tapi Nabi tidak mengatakan menghadap selatan lalu geser sing tepat, tidak. Pokoknya asal tahunya Ka'bah ada di sebelah selatan berarti asal menghadap selatan. Di Bandung juga demikian, karena Ka'bah atau Masjidil Haram ada di sebelah barat, pokoknya asal ke arah barat. Asal tongkak kidul, tongkak kaler, ya, jangan ke selatan, maka itu tidak menghadap kiblat. Cuma memang kalau bisa dipastikan Ainul Ka'bah pakai kompas yang akurat, ya, dan cara-cara lainnya, maka tetap harus diusahakan sesuai dengan kiblat. Li alla, agar tidak, li alla teli an dan la, nun mati masuk ke lam itu otomatis dibacanya Allah, ya, santri anu baiat sok aya anla udakhina, anla ubdiazina nanti sok dicarekan anla an Allah, ya, otomatis itu kalau annya mungkula yang dibaca anla Allah. Kayak asyhadu an la ilaha illallah kan teu. Asyhadu Allah dibaca. Ban ditulis nama anla. Li Allah, agar tidak yakuna ada linnasi bagi manusia. Manusia di sini adalah ahlul kitab. Agar orang Yahudi, agar orang Kristen tidak punya alaikum kepada kalian hujjatun. Hujjah teh bantahan. Bantahan dalam hal apa? Kata Ibnu Katsir, orang Yahudi Kristen sering nyerang ke Nabi SAW karena sama kiblatnya. Ngeritik we gawe teh, moyok we gawe teh taun kiblat sarua jeung kuring gitu. Pekerjaannya hanya mengkritik, menyalahkan agama Yahudi Kristen, kiblatnya juga ikut sama kita. Nah, kalau bergeser mah udah nggak bisa punya hujah begitu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Di antara mereka itu bisa merujuk pada yang khusus tadi ahlul kitab. Jadi ini kalimat am itu kan tidak selalu bermakna am. Ada kalimat am maknanya khos. Nah, ini contohnya linnas di sini am tapi maknanya khos. Ya. Siga alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disebutnya manusia, tapi bukan manusia secara keseluruhan. Orang-orang yang dijanjikan
karunia Allah dan ampunan itu adalah orang-orang yang itu orang beriman. Berkata kepada mereka orang-orang annas. Saha annas teh? Orang munafik. Innan nasa, sesungguhnya manusia. Manusia di sini siapa? Abu Jahal, Abu Sufyan saparakanca, ya, perang Uhud kan. Jadi meski kalimatnya annas manusia, tapi maknanya bukan semua manusia, maknanya khusus. Ya. Dari mana kita bisa menentukan satu lafaz umum menjadi khusus? Lihat sababun nuzul. Ya, kalau ada sababun nuzul khusus berarti khusus, tapi memang nanti fikihnya jadi umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Fikihnya jadi pokoknya siapa saja yang menakut-nakuti orang beriman itu enggak takut, semakin ditakut-takuti malah fazadahum iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi semakin ada sesuatu yang ditakutkan, semakin dia yakin. Di sanalah tantangannya. Ya, jadi mun Mario teguh ngajarkeun gitu, wah Al-Qur'an mah ti baheula. Ya, jangan jadikan rintangan sebagai halangan, tetapi rintangan itu sebagai tantangan. Ya, urang boga kasusah tong menyerah gitu kan. Tapi justru kasusah teh awal kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Jadi kalau kita menghadapi satu kesusahan, bapak misalkan susah, loba hutang, loba pangabutuh, itu harus disyukuri karena nanti ada kemudahan. Mun teu susah mulai kemudahan. Santri misalkan yang diajar HP, teu boga laptop, teu boga kesusahan, jangan menyerah. Bayaran hese mayar gitu nya teu boga duit, jangan menyerah, justru bertahan, nanti ada kemudahan. Ya. Sama kita juga di masjidnya, ada halangan, ada rintangan, jangan dijadikan halangan, justru ini sebagai tantangan. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau kalau dalam surat Al-Ahzab, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa mazadahum illa imana wa taslima. Jadi ketika orang munafik, ma wa'adanallahu illa ghurura wasya, yang dijanjikan kepada kita itu tipuan, katanya Islam bakal menang, ya geus dikepung, orang kondak dikepung, eleh. Dikitu-kitu ke orang munafik, ke orang Islam deh bukan takut, justru semakin yakin. Ya. Kata orang Islam, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Justru ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ya. Ku orang munafik disingsieunan, tas ya, waduh janji Allah teh. Orang Islam malah dibalik. Ini justru yang dijanjikan Allah, wa sadaqallah wa rasul. Allah pasti benar dan tidak menambah ketakutan, melainkan menambah iman dan keislaman. Nah, annas di sana orang munafik, innan nasa qad jama'u lakum. Ini Abu Sufyan, orang-orang musyrikin Arab. Di sini juga sama. Linnas di sini ahli kitab, agar ahli kitab enggak punya celah lagi untuk menyerang orang Islam. Kiblatnya juga sama. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang yang dolim di antara mereka. Merekanya bisa ke makna yang khusus, ahli kitab anu ngeyel gitu. Kalau orang ahli kitab yang agak bijak, ya sudah, dengan pindahnya kiblat orang Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram udah selesai, bisa ngomong deh. Tapi kalau orang yang ngeyel, sia teu konsisten maneh mah gitu, aya we omongkeun teh. Dulu Masjidil Aqsa, sekarang Masjidil Haram, gimana nih agama teh?
nggak konsisten. Nah, ayo we omongkeun nanti. Jadi ini gambaran buat kita ya. Seperti yang dibahas di ayat sebelumnya. Wala in ataital ladzina utul kitabi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ditakdirkan kita membawa semua ayat yang jelas, anu ngeyel mah da moal. Aya we alasanna teh gitu. Kayak di Al-Qur'an ya. Autus kitos sama kama za'amta alaina kisafa di surat Al-Isra. Kalau kamu betul nabi yang menjanjikan langit rengat, sok atuh cenah mana langit rengat teh turunkeun ka dieu potongan-potongannya. Kata Allah kan di surat Al-Anbiya ya. Walau anna futihat abwabus sama fadhallat fi a'nakum fi ya'rujun fadhallat a'nakum fi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun masurun. Kata Allah, ditakdirkeun eta langit dibelah, diturunkan lalu dia naik ke atas, kumaha ngomongna aya we ngeyelna, aduh cenah kami teh keur mabok, masurun kami sedang kena sihir. Jadi anggur mal percaya gitu. Itu maksud illalladzina dzalamu minhum. Maka menghadapi mereka fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kepadaku. Ini ajaran buat umat Islam ya, menghadapi para pengeyel ya, menghadapi orang-orang yang gablek ya, menghadapi orang-orang yang keras kepala, udahlah fala takhshawhum egepe ya. Dituturkeun capek ya. Lain tuturkeun kurang ditedunan udah ya. Saya dapat cerita dari pun bapak ya. Ustadz Sudikin katanya diajak debat ya. Temanya ada 10 kurang lebih ini. Baru satu tema. Ini yang ngajak debat itu ya di Satibi cenah di Masjid Al Barokah. Nu ngajak debatnya tema hiji teh geus eleh. Ya udah cenah kalau gitu kita pindah ke tema yang kedua. Saya sedikit enggak mau. Naon neruskeun oge cenah. Nu ka hiji wae mung narima percuma. Udah jadi debat tadi dek sajam ya 10 menit geus beres gitu. Percuma buat apa ya. Nah, maka dalam konteks diskusi, perdebatan, nah kita pun harus bisa memilah-milah. Karena di Al-Quran juga wajadilhum billati hiya ahsan ya. Saya dulu zaman muda ya, zaman jadi aktivis di provinsi terutama ya, itu sering dialog antar umat beragama zaman SBY, dananya gede. Ngiluan we gaul dah moal aya hasilna. Dialog-dialognya mulai hasilnya sugan kemudiannya orang Kristen teh pindah ke Islam, atau Islam jadi orang Kristen sudah itu iman gitu. Atau misalkan dialog dengan LDII ya, pernah kan kita mengadakan di Sukahati membedah LDII nepikeun kok dikepung Sukahati di Cipacing deh. Ustaz Acing sampai dipanggil di Riung ya. Ingin pokoknya kita berhenti ya. Ya kita jalan terus negara demokrasi. Di perdebatan mereka minta majelis, karena kita ingin ikut berbicara lah percuma ya. Apakah kemudian mereka ikut berbicara lalu kita menjelaskan sejelas-jelasnya narima dan moal ya. Mereka datang untuk membantah. Jadi fala takhshawhum wakhshawni, takut itu kepada Allah. Jangan takut kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak komen, orang-orang kafir, udah EGP. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, nikmat agama. Jadi syariat itu kan bertahap. Nah, perubahan syariat, nasakh syariat itu bagian menyempurnakan nikmat. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan hidayah
Jadi yang tepatnya seperti apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak dari awal atau kiblatnya Masjidil Haram? Lihat dulu konteksnya. Kalau dari awal Nabi Muhammad kiblatnya Masjidil Haram, ngeunah teuing Abu Jahal Abu Lahab. Karena teman Nabi Muhammad itu ketika di Makkah orang Kristen. Makanya ketika ditindas, ya sahabat disuruh hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah kan raja Kristen, ya. Ke nyar Habasyah Najasyi raja Kristen. Kemudian ketika Romawi kalah, sedih orang Islam. Tapi ketika kata Allah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Nanti juga bakal menang lagi. Kaum mukminin gembira. Jadi ada ketegatan. Ketika di Makkah konteksnya kedekatan umat Islam itu dengan Kristen. Jadi ketika Persia menang, hajat orang kafir Makkah. Orang Islam secara redih. Karena meski bagaimanapun ada keterkaitan emosional antara orang Kristen dengan orang Islam Nabi Muhammad. Makanya kata Allah, meskipun Romawinya kan masih Kristen, kalah umat Islam sedih di Makkah, nanti Romawi menang lagi dan umat Islam gembira lagi. Ya. Jadi iya kan masuk dijadikan heureuy baheula zaman santri. Wah, cenah Belanda kafir, Brasil kafir. Bahaya tuh pan dina dalil lagi aya Romawi menang, urang atoh tuh cenah dalilna. Ya, kalau sepak bola mah teu mau agama. Mau agama jadi haram kabeh. Jadi di Makkah itu konteksnya kedekatan Islam itu dengan Kristen, makanya kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ketika pindah ke Madinah, musuh utamanya Yahudi. Yahudi nu ngemel wae teh sia cenah menghina agama kita, kiblatnya sama dengan kita. Nah, makanya pindah lagi ke Masjidil Haram. Itu maksud perubahan syariat, menyempurnakan nikmat, memberikan hidayah, dan nanti ujung-ujungnya agama Islam itu nggak boleh sama dengan Yahudi Kristen, nggak boleh sama juga dengan Arab. Ya, makanya Nabi dulu saum Asyura. Kenapa Nabi saum Asyura? Ikut Yahudi ya, awal-awal karena ada kedekatan dia. Tapi ketika ke akhirnya harus beda dengan Yahudi. Nah itu hidayah syariat, hidayah menyempurnakan nikmat syariat itu seperti itu. Kama arsalna, sebagaimana kami mengutus fikum di tengah-tengah kalian, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalian. Ini maksudnya nikmat ya. Nikmat yang disempurnakan untuk kalian dapat hidayah itu sama dengan nikmat kami mengutus rasul dari kalian. Kita pun kan mun ditakdirkeun nabi teh orang Sunda, nikmat itu anugerah terbesar. Ya. Tomboro nabi atuh boga presiden orang Sunda, wah jigana hajat gede pas Sundan teh. Hayang cenanya orang Sunda menjadi presiden. Ya. Boro-boro jadi presiden, jadi wakil presiden ge hese. Karek baheula we Wirahadi Kusuma Umar tagi wah jadi kebanggaan. Komonya orang Batak jadi presiden, wah ngimpi. Ya. Kudu Jawa we wayahna. Jadi nikmat diutusnya Rasul dari kalian, dari bangsa Arab. Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Ini kalau dalam surat Ali Imran kalimatnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, sama. Wa yuzakkihim, menyucikan, wa yuzakkikum, menyucikan kalian, membacakan ayat-ayat Allah. Sok bayakeun mun di Sunda
Nabi macakeun ayat langsung ka urang, itu kan kenikmatan. Wa yuzakikum, membersihkan, menyucikan dari musyrik. Tazkiyah itu jiwanya, dari kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajari kalian kitab dan hikmah, Quran dan sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajari kalian yang kalian dulu tidak tahu. Orang Arab yang disebut Yahudi Kristen ummi, bangsa bodoh, bangsa primitif, dengan adanya Nabi Muhammad naik ya statusnya, dan itu berlangsung berabad-abad sampai kemarin zaman Sultan Abdul Hamid nuloba dina YouTube videona itu sampai tahun 1924 kita jadi negara adidaya. Bayangkan tuh, dari sejak zaman Umayyah lah sebutnya, mulai bisa menaklukkan daerah-daerah di luar Arab, dan terus kita berkuasa berabad-abad. Amerika mah kakara 2 abadnya, mengukur nanti tahun 1800. Inggris kakara 2 abad, kita berabad-abad ya. Turki Utsmani itu disegani di Eropa, orang Eropa ge cara dijiga Turki ya. Nah itu menunjukkan bahwa ini nikmat Quran, nikmat sunnah, itu nikmat peradaban. Peradaban Islam menjadi tinggi. Maka kata Allah, fadzkuruni, zikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, aku pasti bakal zikir kepada kalian. Kalau dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir juz 20, wala dzikrullahi akbar, zikir Allah lebih besar dari zikir kamu. Di hadisnya kan, kalau kamu mendekatku sambil berjalan, aku mengejarmu sambil berlari ya. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka Allah mendekat sedepak ya. Jadi begitu. Bedakan urang jeung batur, urang udah ngadeukeutan, manehna ngajauhan. Enggak. Allah itu kalau kita mendekat, langsung Allah lebih dekat. Kemudian di hadis-hadis juga banyak, in dzakartani fi nafsik dzakartuka fi nafsi. Kalau kamu dzikir kepadaku dalam dirimu, aku dzikir kepadamu dalam diriku, kata Allah yang lebih baik. Urang mah dzikir ka Allah nya saliwat-saliwat, Allah dzikir sepenuhnya. Wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'innal malaikah ya. Kalau kamu dzikir kepadaku dalam satu jamaah, siga di dia cuma 20 orang, maka aku akan dzikir untukmu, kata Allah, fi mala'in minal malaikah, barang jeung malaikat nu kabeh di langit jutaan. Anu tawafna lagi kan 100.000 per hari, dan tidak akan mengulangi tawafnya, tawaf di Baitul Atiq. Jadi mun urang mah di dieu nya, maka Allah dzikir buat kita, azkurkum. Jadi artinya dzikir kepada Allah itu nikmatnya luar biasa. Dan kalau Allah dzikir kepada kita, itu berarti menganugerahkan nikmatnya, menganugerahkan rahmatnya. Maka di saat sedang majelis dzikir ya, sudah diupload ya di YouTube pesantren, itu sangat banyak anjuran agar kita jangan lepas dari majelis-majelis dzikir. Ini seperti majelis ilmu, majelis dzikir, karena pahalanya sangat besar. Kata malaikat, ya Allah, ini ada yang sekedar lewat, teu dikir lewat tunggul. Kata Allah, catat, anu ngaliwat tunggul ge meunang. Jadi mun aya di majelis dzikir nu nunutan, keun bae ku nunutan oge meunang daripada nunutan disakan, moal menang pahala. Nunutan di dieu mah meunang pahala. Cenah asa di dalilan. Itu maksud fadzkuruni adzkurukum washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun,
dan janganlah kalian kufur. Jadi ini konteksnya syukur nikmatnya nikmat kenabian. Kita punya nabi, punya syariat yang lebih bagus dari syariat Yahudi Kristen, lebih sempurna nikmatnya daripada Yahudi Kristen, apalagi dibanding umat-umat lainnya. Ini anugerah yang tidak terhingga. Seperti sering saya tanyakan, saya nyatakan ketika Prof. Daud di ITB ceramah tentang Islam di hadapan para profesor teh para linter, Anda menceritakan kehebatan Islam. Sekarang saja realnya apa hebatnya Islam? Jawaban Prof. Daud sederhana. Ajarannya, syariatnya. Yang itu nggak dimiliki oleh agama apapun. Yang syariatnya sempurna, mampu dijadikan peradaban. Peradaban Barat sekarang dibangun bukan di bawah syariat Kristen. Syariat Kristennya menghancur, mereka dibangun di atas sesuatu yang labil. Peradaban komunis, peradaban kapitalis, itu dibangun di atas sesuatu yang labil. Nah, kita punya itu. Ini nikmat yang agung. Oleh karena itu harus disyukuri dengan zikir. Zikirnya sudah sering kita bahas, zikir Al-Quran, zikir sunnah, ya. Kemudian ini bagian dari syukur nikmat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.